Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة وأخواتنا في الله، أعزني الله وإياكم جميعا. Tidak lupa kita saling mengingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan kita harus mengetahui apa yang sedang kita nikmati dari waktu luang kita, sehat kita, dan apa yang kita miliki dari harta dan Islam dan iman yang ada di diri-diri kita. La haula wala quwata illa billah. Bukan daya upaya dan kekuatan kita, tidak lain sekedar apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita diberi pertolongan untuk bisa barakallahu fikum berada di tempat ini untuk taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan apa yang Allah karuniakan untuk beribadah kepada-Nya. Baik, kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Taisir Usul ila Nail Ma'mul fi Syarhi Salasatil Usul karya Syekh Nu'man ibn Abdul Karim Al-Wadhari hafizahullah ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang macam-macam ibadah yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan berbagai macam ibadah-ibadah ini untuk hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah melarang
ibadah-ibadah ini dengan berbagai macamnya untuk dipalingkan dari Allah dan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita ketahui semisal Islam, iman, ihsan, doa, khauf, dan roja. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membaca pembahasan terkait dengan doa adalah ibadah. Dengan berbagai alasan dan dalil bahwasannya doa itu adalah ibadah. Alasan pertama, barakallahu fikum, sebagaimana kita ketahui kemarin, Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Yang namanya ibadah itu adalah perkara yang ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hukum dari suatu peribadatan itu hanya dua. Wajib atau sunnah. Diperintahkan dalam bentuk harus dikerjakan atau diperintahkan dalam keadaan yakni dianjurkan untuk dikerjakan. Kemudian juga barakallahu fikum, yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut doa itu dengan nama ibadah. Ada dalil-dalilnya, saya hanya mengingatkan poin-poin ini. Sehingga mana dalil yang memerintahkan untuk berdoa, di mana, di ayat apa, Allah Subhanahu, di surat apa, ayat berapa, Allah menyebut kalau doa itu ibadah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala yakni menjanjikan kepada orang yang mau berdoa diberi istijabah, diberi balasan berupa apa yang dia mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Kemudian barakallahu fikum, kita lanjutkan pada pertemuan malam ini, yakni kepada macam ibadah yang lainnya. Kemarin juga sudah kita membahas khauf adalah ibadah ya. Nah, jadi takut itu ibadah. Dan kita juga sudah mengetahui macam-macam takut yang dimiliki manusia. Jadi, takut itu sendiri ibadah dikarenakan Allah pun memerintahkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Diperintahkan, dan takutlah kalian kepadaku jikalau kalian orang-orang yang beriman. Sehingga dari sini berarti takut kepada Allah itu diperintahkan. Berarti takut kepada Allah itu adalah ibadah. Karena tahu Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, bisa menghinakan hambanya, memuliakan hambanya, memberi hambanya, mengharamkan hambanya. Dia takut untuk menjadi orang yang diharamkan wa iyadu billahi min dzalik dari rahmatnya, dari kebaikannya. Dia takut untuk menjadi orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itu, karena takutnya ini, dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah takut yang merupakan ibadah seorang hamba kepada Rabbnya. Karena takut dengan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, takut murkanya, takut adabnya, maka karena takutnya ini dia mendekat dan merendah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut yang disertai
rendahan diri, ketawaduan, ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diberikan kepada selain Allah, ini khaufun syirki. Nilai takutnya tadi ketika dia takut kepada makhluk gaib tertentu atau tempat keramat tertentu, kemudian dia menghinakan diri, memuliakan tempat tersebut, mengadakan peribadatan ritual di tempat tersebut. Seperti ini kalau tidak seperti ini nanti akan ditimpa musibah, akan ditimpa ini dan itu. Inilah yang dikatakan khauf syirki. Ketakutan yang nilainya syirik, masuk dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Kemudian ada takut yang nilainya maksiat saja. Seperti rasa takut yang menjadikan orang itu karena takutnya meninggalkan kewajiban, karena takutnya menjalankan yang diharamkan. Kemudian ada takut yang nilainya adalah takut tabi'i, seperti orang takut sama yakni ular, takut sama yang namanya hantu, sehingga takut jalan sendiri ketika malam. Tabi'i. Takut sama penjahat, takut sama perampok dan lain sebagainya. Seperti ini barakallahu fikum, takut tabi'i. Sehingga kalau ada orang yang takut sama ular, singa, perampok dan lain sebagainya, itu tidak dikatakan musyrik. Karena memang itulah tabi'i dia sebagai manusia mempunyai rasa takut. Takut yang dikatakan musyrik tadi adalah ketakutan pada sesuatu yang sebetulnya sebab dari ketakutannya tidak nampak, tapi konsekuensinya dia tunduk, patuh kepada apa yang dikhawatirkan dan ditakuti tadi. Dengan mengadakan bentuk-bentuk ketaatan dan kerendahan diri kepada apa yang dia takuti. Tapi pada kesempatan malam ini kita lanjutkan tentang ar-raja. Harapan itu saja kalau kita tahu itu ibadah. Banyak ibadah. Maka berkata di sini qala al-muallif rahimahullah taala, yakni telah berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa dalilu raja, dan dalil ar-raja yang dimaksud dalil raja di sini, dalil ala anna raja ibadah. Dalil yang menunjukkan kalau raja itu peribadatan. Sebagaimana kita ketahui di pertemuan-pertemuan yang lalu, suatu itu dinamakan ibadah harus ada buktinya. Yang diperintahkan oleh Allah, disebut oleh Allah dengan nama ibadah, diberi pahala atas pelaksanaannya, dipuji orang yang melakukannya. Sehingga kalau seseorang menyatakan berharap roja atau harapan itu ibadah, harus bisa menunjukkan di mana perintahnya. Apakah benar berharap itu diperintahkan oleh Allah, atau minimalnya orang yang berharap itu diberi pahala oleh Allah, atau orang yang berharap itu dipuji oleh Allah dalam ayatnya atau oleh nabinya. Harus ada bukti. Sehingga kalau ada seorang memberikan kepada kita ini amalan ibadah, ini ibadah ini diwirid 1000 kali, kita harus tanya, mana perintah? Karena kalau orang mengatakan ini peribadatan, yang namanya ibadah itu harus terpenuhi tadi. Ada perintahnya, dipuji pelakunya, diberi pahala orang yang mengerjakannya. Bahkan syariat ini baik Quran maupun hadis menyebut itu sebagai peribadatan. Sehingga ketika Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menyatakan termasuk macam-macam ibadah, di antaranya adalah al-khauf, beliau bertanggung jawab untuk menunjukkan mana yang
menunjukkan kalau roja berharap itu ibadah. Beliau menyatakan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Terang-terangan di sini Allah menyatakan faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mereka berharap untuk berjumpa dengan Rabb-Nya. Ini bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini benar-benar bertemu sebagai orang yang diridhoi dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falya'mal amalan shalihan. Diberi syarat oleh Allah ta'ala, hendaknya dia beramal saleh. Karena harapan yang baik untuk bertemu Allah tadi tidak akan bisa tercapai tanpa amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia menyekutukan Rabb-Nya di dalam peribadatannya dengan apapun juga. Sebelum kita menguraikan ayat ini untuk menunjukkan wajh istidlal, letak pendalilan kalau ayat ini menunjukkan roja itu ibadah, kita membahas dulu definisi dari ar-raja lughatan wa istilahan. War-raja, ar-raja itu bahasa Arab. Sehingga arti secara bahasa Arabnya raja itu wal amal. Bukan amal, bukan pakai ain tapi amal pakai hamzah. Ya, ini apa? Harapan, cita-cita. Wa fil istilahi, dalam istilah syariah, ar-raja huwa ta'alluqul qalbi bi husuli mahbub fil mustaqbal. Ta'alluqul qalbi, terkaitnya hati bihusul, dengan tercapainya mahbubin, apa yang dia senangi, dia cintai, fil mustaqbal, untuk didapatkan di masa yang akan datang. Itu harapan. Hatinya ini mengharap-harap apa yang dia inginkan tercapai esok, lusa, atau bulan depan, atau tahun depan. Itu namanya harapan. Demikian takrif istilahi yang diberikan oleh Al-Imam Al-Jurjani di dalam kitab beliau At-Ta'rifat. Lain dari itu, Syekhul Al-Syekh Al-Alamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah salah satu usul beliau memberikan definisi tentang roja ini. Warraja'u al-mutadamminu lidzulli wal khudu'i la yakunu illa lillah azza wa jalla. Sedangkan harapan yang terkandung pada harapan tadi disertai perendahan diri, ketundukan, kepatuhan, itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Sehingga kita berharap agar diberi uluran tangan oleh si fulan, sampai kita merendah-rendahkan diri kita. Datang sudah rukuk dulu
di depan pintunya. Kemudian menghinakan, menundukkan diri supaya dia mendapatkan apa yang ada di sisi orang ini. Merendahkan diri padahal dia sama-sama makhluk. Penghormatannya sudah rukuk. Kemudian datang masuk rumah yang diharapkan ini duduk di sofa. Dia ngelesot di tekelnya. Ini sudah na'udzubillah atau na'udzubillah kita. Sampai merendahkan diri, menghinakan diri, diperintah apapun, nurut untuk mendapatkan apa yang diharapkan di sisi. Ini peribadatan. Bukan wajar ini. Ini bukan teori untuk menggait hati fulan supaya keluar apa yang kita inginkan. Sampai diperintah ini mau, perintah makan itu mau, minum itu mau untuk mendapatkan ini. Yang seperti ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Berharap kepada Allah agar supaya dimudahkan rezekinya, kemudian dia tunduk, patuh kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, berharap pahalanya dan lain sebagainya. Ini bolehnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada orang. Tidak boleh. Bukan lantas kalau kita butuh mengharap pertolongan orang, kemudian kita juga meninggikan diri juga bukan. Artinya sewajarnya. Tidak perlu merendahkan diri, tidak perlu menghambakan diri, tidak perlu rukuk berkali-kali. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menyatakan washarfu li ghairillah syirkun ima asghar wa ima akbar bihasbi ma yakunu biqalbi raji. Adapun memberikan pengharapan yang seperti ini, memalingkan pengharapan seperti ini kepada selain Allah, mengarahkan kepada selain Allah, maka nilainya syirik. Bisa sekedar syirik kecil, bahkan bisa syirkul akbar. Kalau dia dengan harapannya, kemudian dia nurut, sujud dulu, baru tak beri, syirkul akbar. Apalagi mengharapkan kalau rezekinya yang diharapkan itu pemberinya adalah situan ini, sehingga dia rela untuk merendahkan dan diperintah apapun. Syirkul akbar. Kalau dia tetap yang memberi Allah, tapi ini sarana untuk mencapai dapat apa yang kita harapkan dari fulan, syirkul asghar. Asal tidak sampai sujud melakukan peribadatan-peribadatan yang hanya diberikan kepada Allah. Dia sampai merendahkan dari keadaan dia menghinakan dirinya di hadapan orang yang diharapkan ulurannya. Tapi dia yakin yang memberi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian barakallahu fikum, wa qad dalat al-ayah allati awradaha al-muallif ala anna ar-raja' la yakun mamduhan ila ma'al amal. Selain ayat tadi menyatakan roja itu ibadah, dari sisi apa? Allah mengatur. Orang itu punya harapan, ada aturan mainnya. Sesuatu yang diatur oleh syariat itu berarti ibadah. Sholat diperintahkan. Bagaimana sholat? Ada aturannya. Roja ibadah. Mana aturannya? Kalau kamu benar berharap ingin berjumpa Allah, beramal saleh. Allah meletakkan cara roja yang benar apa? Harus beramal. Jangan berharap tanpa beramal. Sesuatu yang diatur tata caranya, syaratnya dan lain sebagainya dengan ahkam wada'iyah. Kalau kamu ingin rojaknya benar, rojaknya sehat, syaratnya amal soleh dan tidak berbuat syirik dalam ibadah, dalam amal soleh. Maka selain ayat ini menunjukkan kalau
Raja itu ibadah karena diatur tata caranya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, ayat ini menunjukkan bahwasannya raja itu tidaklah sebagai harapan yang terpuji, dipuji secara syariah, kecuali kalau harapan itu disertai amalan. Jadi orang yang berharap tidak beramal, saya itu pengen pinter, tapi dia tidak belajar. Bagus, yang penting niat pinter, udah bagus, alhamdulillah. Niat ya, niat tak kata, niat pinter. Tapi dia nggak ada kelihatan. Bagaimana bisa pinter itu caranya apa? Dia tidak tempuh. Saya ini sebetulnya juga berharap jadi orang yang saleh, tapi tidak ada usaha dia untuk menjadi orang yang saleh. Tidak benar. Harapan yang seperti ini harapan yang tidak terpuji. Jadi seorang punya harapan menjadi alimul ulama, menjadi saleh, menjadi ahlul khair, tapi tanpa upaya, tanpa amalan, tidak dipuji dengan harapan yang seperti ini. Kemudian beliau pensyarah yakni Syekh Nu'man Ibn Abdul Karim Al-Wadari Yazidullah Ta'ala mengajak kita merenungkan ayat lainnya yang berbicara tentang raja. Wa ta'ammal qawlahu ta'ala, dan perhatikan dengan seksama firman Allah yang maha tinggi, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kita lihat, raja itu harus syarat dengan amalan, penuh dengan amalan. Sungguhnya orang-orang yang mereka telah beriman dan mereka telah berhijrah dan mereka telah berjihad di jalan Allah, itulah orang-orang yang mengharap rahmatnya Allah. Saya ini juga mengharap rahmatnya Allah, tapi diajak iman, sulitnya bukan main. Diajak berhijrah kepada Islam yang benar, beratnya bukan main. Diajak berjihad bi amwali wa anfusihim, berat bukan main. Katanya saya ini juga mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dibenarkan. Di sini menyala orang-orang yang mereka telah beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah. Mereka itulah orang yang terbukti dan dibenarkan oleh Allah sebagai ulaik yarjuna rahmatullah. Sehingga ini jelas menunjukkan kalau harapan itu harus ada bukti berupa apa? Amalan. Kamu ingin pinter, berharap ingin pinter, harus ada bukti. Kamu rajin belajar. Kamu ingin baik, ingin menjadi orang yang baik di muka bumi ini, harus tafaqquh fiddin, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kamu ingin menjadi baik, harus tafaqquh dalam agama. Tafaqquh itu apa? Memperdalam ilmu agama. Dengan cara apa? Menghadiri majelis taklim untuk dapat apa? Ilmu. Yani Alkitab wa Sunnah. Kemudian terus apa lagi setelah dapat? Menggunakan pikiran, tafakkur. Memikirkan apa yang disampaikan oleh gurunya dari dalil-dalil tadi. Setelah memikirkan, tafahum, memahaminya. Setelah paham, tafakuh, memperdalam. Kok bisa begini? Gimana tadi asalnya? Dia harus berusaha mengumpulkan ilmu, memikirkan ilmu yang dikumpulkan tadi, memahaminya dengan benar, kemudian setelah itu mendalaminya. Bisa jadi faqih.
Kalau sekedar harapan, buktinya jauh dari itu, sebetulnya saya juga ingin baik sih, ingin soleh, ingin alim, tapi jarang dia di majelis lain. Yaitu harapan. Bagus. Ya kita lihat dulu. Apakah yang seperti ini termasuk kategori bagus, mending daripada yang tidak punya harapan? Atau bagaimana? Ini yang kita bahas. Seorang punya harapan besar tanpa amalan. Barakallahu fikum. Jadi di sini jelas Allah menyatakan orang yang dianggap oleh Allah berharap kepada rahmatnya Allah itu yang beriman kepada Allah, yang membuktikan imannya dengan berhijrah ke jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Mereka itu yang berharap. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Kemudian untuk penjelasannya tentang ayat ini, muallif yang pensyarah menukil ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Madarij Salikin. Kata beliau, ajma'al arifun ala anna ar-raja la yasih ila ma'alana. Telah sepakat al-arifun, para ulama sepakat, tidak ada perselisihan. Bukan perkara khilafiyah. Sepakat semua para ulama. Al-arifun menyatakan bahwasanya harapan itu tidak benar, tidak dinilai sebagai harapan, benar-benar harapan, kecuali disertai amalan. Maka dari situ mu'allif menyatakan anwa'ur raja salasah. Macam-macam roja itu ada 3. Roja itu ada 3. Ini juga yang mengatakan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala masih dalam kitab yang sama. Beliau menyatakan warraja'u salasatu anwa'. Raja atau harapan itu ada 3 macam. Nau'ani mahmudan. 2 macam, dua-duanya terpuji. Yang 2 macam itu, dua-duanya baik, terpuji. Wa nau'un hururun madmum. Yang 1 macam lagi, itu rojak bohong-bohongan dan tercela. Hurur, menipu, roja imitasi, roja ditutup, dan ini tersalah. Fal awalani, harapan yang dua-duanya terpuji tadi. 2 yang pertama adalah roja'u rojulin amala bita'atin. Amila bita'atillah ala nuri minallah fahuwa rajin lisawabih. Rojanya seseorang, harapannya seseorang yang dia berharap atas apa? Amalan dia di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala yang sudah dia berusaha kerjakan sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dia mengharap ada hasil pahala. Ini terpuji. Dia punya harapan bahwasanya amalannya, yakni taklimnya malam hari ini yang dia berusaha ikhlas dalam rangka menjalankan perintahnya Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah al-ayat, itu menjadi amalan yang benar dan ada hasil pahalanya. Ini terpuji orang mulia. Kalau tidur di rumah tapi saya pengen pahala taklim, nah ini lain lagi. Pembahasannya lain.
Ini dia beramal, sudah mengerjakan amalan, berusaha sesuai syariat, dengan berharap semoga Allah menerima dan ada pahala. Bagus. Yang kedua, warrajulu ajnaba dunuban tsumma taba minha, yakni minat dunub. Orang yang dia berbuat dosa, kemudian dia tobat dari dosanya, fahuwa rajin li mahfiratillahi ta'ala wa ihsanihi wa judi wa karamihi. Dia berbuat dosa, kemudian dia bertobat dengan berbagai cara yang dia ketahui dari apa yang dipelajari dari ilmunya. Dia tergelincir kalah dengan setan, berdoa dia dan bertobat dia kepada Allah Ta'ala. Dengan keadaan dia berharap Allah memberikan ampunan kepadanya. Allah berbuat, yakni memberikan kebaikan, kemurahannya dan kemuliaannya untuk sudi mengampuninya. Bagus. Ya dosa, kemudian tobat. Setelah melakukan apa yang disyaratkan pada tobat itu, dia berharap Allah menerima tobatnya. Allah berbuat ihsan kepadanya, yakni berbaik kepadanya dengan mengampuninya walaupun dosanya seperti tadi banyak, bahkan parah menurut dia. Kemudian Allah memberikan kemurahannya, judnya, kemuliaannya, dan dia diampuni oleh Allah. Ini harapan yang bagus. Wasalih, ini harapan yang ketiga, yang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, harapan bohong-bohongan, hurur, ini adalah rajulun mutanadin fit tafrid wal khataya. Orang yang dia memang sengaja untuk meremeh-remehkan perkara agama dan sengaja banyak berbuat salah. Nah, ini bisa besok, ini cukup di rumah, sudah cukup gugur kewajiban, sudah meremeh-remehkan agama, gitu. Memudah-mudahkan dan lain sebagainya. Ini kalau nanti dosa ya istighfar. Dia tafrid. Kemudian barakallahu fikum. Ini ada yang masuk SMS-nya biasanya terputus ya. Tidak. Nah, barakallahu fikum sudah modernnya. Al-muhim barakallahu fikum. Dan dia sengaja untuk punya banyak kesalahan. Dalam keadaan apa? Yarju rahmatullah bila amal. Dia berharap kepada Allah ya. Walaupun banyak dosa, walaupun amalan ya cuma seenaknya, biasa-biasa gugur kewajiban. Kalau cepat-cepat tambah khusyuknya berkurang. Kalau banyak panjang-panjang lama, khusyuknya malah lamunan kemana-mana. Disingkat-singkat saja biar khusyuknya continue. Sudah, lainnya seperti itu, meremehkan segala sesuatu. Inallahu ghafurur rahim. Kalau banyak kurangnya, ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau manusia banyak salah kan diberi nafsu manusia mengerjakan apa yang diinginkan nafsunya, ya wajar. Inallahu ghafurur rahim. Allah akan menyayangi kita, nggak mungkin mengadab kita. Allah banyak mengampuni kita. Ya kalau itu kurang ya nanti orang-orang setelah mati saya biar doakan saya untuk memohonkan ampunan. Kalau 7 hari masih sisa yang 40 harinya. 40 harinya masih kurang yang 100 harinya. Itu masih kurang 1000 harinya. Masa Allah sudah di 1000 hari ini masih minta 10.000. Allah ghafurur rahim. Orang yang seperti ini barakallahu fikum, fa hadzal ghurur wa tamani. Ini adalah bohong-bohongan, ghurur, dia tertipu oleh harapannya yang tanani, angan-angan kosong,
Warraja'ul kadzib, ini harapan dusta, bohong-bohongan tadi. Jadi orang kalau punya harapan pintar harus ada amalannya. Kalau dia pengen pintar, pengen soleh, kegiatannya jauh dari kegiatan-kegiatan yang menjadi sebab solehnya dia, sebab pintarnya dia, orang yang gedebus. Gedebus tau. Saya itu juga pengen seperti antum, pengen gimana gitu. Alhasil, sudah. Banyak ngomongin sudah. Harapan itu tidak diomong-omongkan. Usaha saya kurang apa loh, saya rajin ke pasar. Apa kaitannya dengan pintar dan soleh rajin ke pasar? Juga rajin ke lapangan. Insyaallah Allah yubarik fikum. Al-muhim. Seperti ini penilaian para ulama terhadap harapan tanpa amal. Kemudian barakallahu fikum, qala syarih, yakni pensarah menyatakan, farraja'u yastalzimul khauf walaula dzalik lakana anan. Tapi dalam harapan ini harus seorang itu memiliki rasa takut. Optimis sih boleh, tapi tetap ada sekian persen kekhawatiran kepada apa yang dia optimiskan tadi. Saya ini kurang apa? Sedekah nomor 1. Ilmu saya orang nomor 2 yang terpandai di daerah sini. Ibadah mana minal abidin abid. Stop semua. Masa? Ya sudah aman sudah. Masa jangan ada khauf. Mungkin di antara barakallahu fikum amalan-amalan yang besar tadi kadang timbul riya dalam sedekahnya yang banyak, kadang kurang ikhlas. Dalam ilmunya yang tinggi membawa dia kepada kiber wa iftikhar, bangga diri dan meremehkan orang-orang yang di sekitarnya. Di ilmu yang tinggi tadi ternyata juga membawa kepada beberapa perbuatan wa iyadzubillah dari yang membuat ilmunya tidak barokah dan manfaat. Demikian pula sedekahnya. Kita tidak tahu. Di antara amalan yang kita kerjakan setiap hari ini, belum kita ngajar. Wah ini al-ilmu la ya'dilu syai'. Kita belajar di majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sya'alallahu bihi tariqan ila jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sudah talabul ilmi pahalanya besar dan sebagainya. Ternyata pada hari itu amalan yang membawa kita kepada derajat yang tinggi, 1.000 rupiah yang kita berikan kepada teman. Dalam keadaan itu nilai uang kecil sehingga keikhlasan kita ringan. Ada kisah sahih sering dibawakan para masyayikh dan para asatidah. Ada seorang abid membangun som'ah, yakni tempat untuk ibadah. Dia beribadah di padepokan 60 tahun ibadah tok. 60 tahun ibadah sudah. Tinggalnya saja tempat ibadah. Buang air kecil balik lagi ibadah. 60 tahun. Suatu saat Allah timpakan ujian datang Ria, pelacur. Dia sendiri. Pelacurnya pintar menggoda. Terjatuh dia. Zina 3 hari. Kalau orang rojak tok tidak ada khauf. 60 tahun mil 3 hari. Enggak ngefek.
Iya, 3 tahun aja 1000. Ini 60 tahun. Ibadah tak maksiat 3 hari. Sehari sekali seperti minum obat misalnya ya. Artinya diceritakan di situ 3 hari. Kalau orang itu rojak tok langsung itu. Halas sudah. Labak sabi. Nanti tambah 7 hari selesai. Mampunya selain harapan ibadahnya diterima, dia juga takut kemaksiatan yang 3 hari ini tidak diampuni. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meninggalkan padepokan yang telah diketahui pelacur ini. Pergi jauh sampai akhirnya dia kelaparan di tengah jalan. Dan ketika di tengah jalan, barakallahu fikum, dia diberi roti ketika kelaparan itu 1 kuli. Alhamdulillah, ini mau tamat nggak jadi. Potong kuenya. Mau makan? Datang orang pengemis. Perlu makan juga katanya. Mana? Roti cuma sedikit ini saja. Paskennya sudah separuh. Kamu separuh, saya separuh. Ini cukup untuk meluruskan tubuh. Dia makan. Separuh untuk ini. Ajal tiba dia meninggal. Kemudian diceritakan di dalam hisabnya, ibadah 60 tahun taruh 1 anak timbangan, maksiat 3 hari, taruh anak timbangan yang satunya. Masih berat maksiat 3 hari. Jadi prediksi tadi, kalkulatornya bakul. Buang tadi, kok 60 tahun min 3 hari, jujur. Ternyata jumlah 3 hari ini yang lebih berat. Sudah tamat riwayatku. Sia-sia 60 hari ibadah. Tinggal amalan sepotong roti. Mana mungkin. Tapi ternyata barakallahu fikum. Amalan sepotong roti tadi membuat beratnya amalan yang dia miliki. Karena dia memberikan dalam situasi dia kesulitan. Dia membutuhkan sekali. Mestinya tidak akan diulurkan kalau dia tidak mempunyai belas kasihan kepada saudaranya. Kita tidak tahu. Kadang dari amalan yang kita lakukan, sholat 5 waktu, dakwah, belajar di majelis ilmu. Ternyata amalan hari itu yang paling baik. Salam kita dan senyum kita kepada saudara kita. Assalamualaikum akhi, sambil tersenyum. Waalaikumsalam. Ini dikerjakan dengan ikhlas dan menjalankan perintah Nabi SAW, memberikan senyum kepada saudaranya. Padahal tadi infak 1 juta. Tapi infaknya sambil gimana? 1 juta, muka-muka ini terakhir. Ya. Tapi ketika Assalamualaikum senyum, masalah ikhlas ini. Tidak modal kecuali melebarkan bibir. Ikhlas dia ringan sudah. Ternyata itu yang terbesar hari itu. Maka kita jangan meremehkan amalan. Dan kita jangan merasa aman. Saya sudah begini. Harus ada dalam harapan kita. Dengan amalan-amalan yang kita telah kerjakan hari ini. Sehari yang tadi kita mengharap pahala. Tapi di sisi lain kita juga harus ada khauf. Kalau tidak punya rasa khawatir kita. Jangan-jangan amalan telah dikurang ikhlas. Dan lain sebagainya. Maka kita akan menjadi orang yang merasa aman. Tidak mungkin saya tertimpa kecelakaan di akhirat nanti. Saya ini sudah begini. Keluarga semuanya alhamdulillah ahlu sunnah sunni salaf. Allah, kurang apa tinggal nunggu surga. Ya Allah ya Rabb. Siapa tahu keadaan kita besok pagi dengan ujian yang berbeda.
dengan hari ini. Tahun depan dengan fitnah yang berbeda dengan tahun ini. Lebih-lebih wa iyadzubillahi min dzalik ayyamun fitan. Kalau qit'atil lailah mudlimah. Yusbihu rajulun mu'min wa yumsi kafir. Wa yumsi mu'min wa yusbih kafir. Kama qala Rasulullah SAW. Ada suatu masa yang penuh fitnah, yang fitnah itu datang seperti potongan malam yang gelap gulita. Artinya potongan malam di situ gelap. Seorang tidak melihat mana al-haq dan mana batil. Seperti potongan malam artinya datangnya silih berganti. Lewat malam ini datang potongan malam selanjutnya. Fitnah terus berganti datang. Yang di situ pagi hari seorang masih iman, sorenya sudah kafir. Sorenya masih iman, paginya sudah kafir. Maka kita harus banyak meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sabit qulubana ala zinik, sabit qulubana ala ta'atik. Kokohkan hati kami ya Allah untuk terus berpegang pada agamamu. Kokohkan hati kami ya Allah untuk terus taat kepadamu. Tidak kadang taat, kadang enggak, kadang habis malah maksiat. Wa iyadzubillahi min dzalik. Itu semua kita minta pertolongan kepada Allah, menunjukkan kekhawatiran. Tapi di sini dikatakan orang yang punya rasa takut seperti ini, wal khauf yastalzimu raja. Kalau orang itu takut, jangan-jangan amalan saya tidak diterima, jangan-jangan amalan saya kurang ikhlas, jangan-jangan dosa saya tidak diampuni. Ini harus disertai pula harapan. Karena kalau takut toh, ya, walau la dzalik lakana kunuta wa ya'san. Maka dia akan menjadi orang yang muto dan putus asa. Saya mau beramal, kok kurang ikhlas. Daripada kurang ikhlas, gak usah saja. Saya mau bertobat, kok sudah terlalu banyak dosanya. Sudah terlanjur basah, nyemplung saja sekalian. Tidak punya harapan kan? Maka barakallahu fikum. Seorang yang punya harapan harus disertai juga al-khauf, takut. Optimis ya optimis, tapi tetap disertai dengan rasa takut. Kemudian yang, wah ini dosa sudah banyak, amalan sedikit, ikhlas sulit. Kalau riba, ikhlas. Ibadah, sulit ikhlas. Kalau riba yang ikhlas, tidak dibayar saja. Nomor satu. Demikian pula lain-lainnya. Kalau ibadah sulit, waduh sudah. Saya memang orang jelek dan harus menjelekkan diri. Oh iya, billahi min dzalik. Maka barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kondisi orang yang benar dalam harapan dan kekhawatirannya dalam firman-Nya, yakni dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Allah menyatakan, "Aman huwa qanitun ana al-layl sajidan qa'iman yahdarul akhirah wa yarjuna rahmatar rabbi." Kalian, apakah orang-orang yang dia dalam keadaan qanit, kontinu dalam ketaatan kepada Allah, berdiri tegak, di tengah malam dia sujud, berdiri lagi, karena dia takut akan siksa akhirat dan karena dia berharap rahmat dari Rabb-Nya. Di posisi orang ibadah itu ya berharap agar diterima, khawatir kalau yang seperti ini, yakni dosanya tidak diampuni, sehingga dia benar-benar qanit, anak lain tidak disambing ngantuk. Salatnya Allah Akbar. Ya Allah, terima ini.
minta terima, Allah Akbar. Balik lagi, alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, alhamdulillahirabbil alamin. Setengah sadar. Takut adab akhirat, berharap rahmatnya Allah, witirnya setengah sadar. Bangun belum 100%, ya. Tidur masih 50%. Sehingga tasyahud itu, dia baru mengucapkan salam ketika dengar azan subuh. Oh, assalamualaikum. Witirnya gimana? Ini salah. Harusnya kalau berdiri di malam hari itu kita sadar. Siang tadi banyak dosa yang kita kerjakan. Dari sekian dosa itu harus sungguh-sungguh kita mohon kepada Allah untuk diampuni. Siang tadi di antara amalan-amalan kita belum tentu 100% benar niat kita. Sehingga kita memohon kepada Allah, berharap kepada Allah, amalan yang tadi siang masih compang-camping tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sudah amalan compang-camping, dosa juga lengkap, tidak merasa takut, tidak merasa berharap untuk diterima. Gelem PN tidak, ya tidak apa-apa. Ya, beramal gitu sama Allah. Mau ya begini amalan saya ya Allah, kamu terima, alhamdulillah, enggak apa-apa. Gitu. Sudah seperti ini harapannya, harapan nol. Maka barakallahu fikum, di sini Allah memberikan bimbingan. Kita itu mestinya punya harapan agar supaya amalan-amalan kita diterima oleh Allah dan Allah memberikan rahmatnya. Di sisi lain kita juga harus takut kepada siksa akhirat. Karena kita sadar amalan kita kadang masih kurang benar, kurang tepat. Kemudian dosa kita juga masih banyak. Barakallahu fikum. Barang siapa yang ingin mendapatkan tambahan tentang perkara ini, bisa melihat Syarah Aqidah Tahawiyah Ibnu Abil Izzi rahimahullah ta'ala. Menjelaskan tentang roja dan kharuf. Kemudian barakallahu fikum, kita lanjutkan. Duh, cepat waktunya. Anak kira bisa 2. Yakni roja dan tawakal selanjutnya. Nah, mana tinggal 5 menit waktunya, mungkin ada pertanyaan seputar roja tadi. Ewa, kalau tidak ada kita murojaah dulu tadi. Bahwasannya rojak tadi ada berapa? Boleh melihat catatan. Karena catatan itu min kasbikum. Usaha untuk Imam Bukhari tidak perlu lihat catatan. Tapi saya sadar orang-orang di zaman Imam Bukhari dengan orang-orang di zaman kita ini jauh berbeda. Sehingga Allah tidak mentakdirkan adanya hadis di zaman beliau karena hifaz beliau itu lebih daripada hadis yang ada sekarang. Maktabah Samilah itu disimpan di sini. Kalau kita disimpan di hadis, lawan kena virus. Kena virus, tamat ilmunya. Barang kena virus. 3 yang pertama tadi, harapannya siapa? Ya sudah. Ini harapan seorang dengan amalan ketaatan kepada Allah yang telah dijalankan sesuai dengan syariat Allah. Dia dalam keadaan berharap kepada Allah supaya amalan tadi diterima. Nah, ini kita bisa koreksi pada diri kita. Apakah ketika kita takbiratul ihram kita punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ikhtiar ya Allah akan sholat seperti sholat Nabi. Dan saya berharap ini diterima oleh Allah. Selesai. Tanpa berharap ini tadi
semoga diterima oleh Allah Ta'ala. Yang tahu diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi orang yang beribadah, mengamalkan ketaatan dan punya harapan amalan tadi diterima dan diberi pahala oleh Allah, atau sekedar kita menggugurkan kewajiban sholat kita? Yang tahu kita. Yang tahu kita. Maka kita itu takbiratul ihram sholat itu dengan harapan sholat ini diterima. Sholat ini menyelamatkan kami dari murka dan azabnya. Sudahkah seperti itu? Wudu ini mensucikan semuanya dari hadasnya, menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan anggota wudu ini, percucuran dosa yang dilakukan matanya, mulutnya, tangannya, kakinya. Sehingga setiap beribadah, ibadah yang diperintahkan oleh Allah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berharap ini diterima. Sudahkah kita punya ibadah dan punya harapan? Atau sekedar ibadah tanpa harapan? Coba tengok ke belakang, kapan kita sholat dan berharap sholat kita diterima? Kadang kita lupa. Allah Akbar. Alam sudah. Seolah-olah ya beginilah saja. Silahkan nilai sendiri. Terpaling sudah. Menghadap Allah tidak merasa menghadap Allah. Melakukan sesuatu untuk Allah tidak mengharap itu diterima. Giliran bawa lamaran pekerjaan. Harapannya enggak. Terima. Enggak apa-apa. Sudah taruh kemudian dia pergi dan nunggu-nunggu jawaban. Enggak mungkin. Ini Pak lamaran saya. Maaf ini ada bingkisan sedikit. Dan setelah itu HP dia terus kayak jawaban. Saya habis gelisah. Ini habis sholat Allah. Minta diterima enggak urus Allah. Maka ini tadi memberikan contoh kepada kita. Harapan yang bagus itu harapan seorang yang beribadah kepada Allah, sudah mengerjakan ibadah tadi sesuai bimbingannya Allah, dia berharap supaya ada pahalanya. Bagus. Yang kedua, yang melakukan kemaksiatan, kemudian dia kepada Allah dan mengharapkan Allah. Itu ketika kita istighfar, mungkin waktu sholat, pada sholat itu kita istighfar, astagfirullah dalam keadaan kita sadar. Tadi di rentan antara subuh dan duhur tadi pasti ada dosa kita. Dengan mengucapkan astagfirullah itu bukan ini saya mengamalkan zikir pada sholat, tapi disertai dengan semoga ucapan ini menggugurkan dosa-dosa. Barakallahu fikum. Seperti ini harapan yang bagus dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga tadi masih di ini harapannya seorang yang memudah-mudahkan syariat, meremeh-remehkan syariat, menggampangkan perbuatan yang menyimpang syariat dengan harapan Allah nanti beri pahala dan beri ampunan. Ini harapan orang yang tidak beres. Dia meremehkan ibadah, dia menggampangkan perbuatan yang dosa, kemudian dia optimis masuk surga. Allah musta'an. Dan kebanyakan orang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin itu yang bisa kita baca pembahasannya pada malam hari ini. Semoga menambah rojak kita, mengingatkan kita untuk khauf kepada Allah, dan untuk kemudian di hari-hari ke depan kita setiap mengamalkan kebaikan kita berharap ada nilai pahala,
Berharap Allah menolong kita untuk memudahkan kita mengikhlaskan amalan kita lillahi ta'ala, sehingga apa yang kita kerjakan termasuk apa yang kita kerjakan di malam hari ini menjadi manfaat bagi dunia kita sebagai bimbingan dalam amalan kita, dan menjadi manfaat di akhirat kita menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.